Ada 3. Nah, ini cuma terlihat ujung lubang air kecilnya aja. Itu paling parah itu? Enggak, lagi Oh. grade 4, tidak bisa keluar sama sekali. Oh alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Paum. Tapi hari ini Maumnya nggak ikut, jadi sekarang ditemenin sama ini bintang tamu kita nih. Ada Dokter Subi. Hai dokter. Udah vaksin belum? Udah vaksin belum? Udah dong, udah vaksin. Udah swab? Swab udah. Oke, Swab. kita buka. Wah, mantap. Nah, jangan lupa protokol kesehatan. Dokter Subi ini adalah dokter yang khusus menangani hitan, ya. Nah, kebanyakan pasien-pasiennya adalah anak-anak. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas yang mungkin ada yang pernah ngalamin dan bingung ini mesti bagaimana, ya. Yaitu tentang yang kebetulan pernah anak saya alami juga, yaitu namanya phimosis. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya phimosis. Pertama, kan saya tanya dulu, dokter, apakah itu phimosis? Ya. Phimosis itu sebenarnya bukan kelainan kan sebenarnya. Bukan. Memang sering terjadi pada anak-anak, terutama anak kecil ya, anak bayi. Phimosis adalah satu keadaan di mana ujung penis, ya, gland penis itu kulitnya lengket di kepala penis. Nah, dan ini ada grade-grade-nya. Oke. Mulai dari grade 1 yang mungkin baru ketika dibuka ada lengket dikit aja ya. Grade 2 itu cuma setengah. Grade 3, nah ini cuma terlihat ujung lubang air kecilnya aja. Itu paling parah itu? Enggak, lagi grade 4, tidak bisa keluar sama sekali. Oh alah. Gitu. Itu kira-kira kenapa bisa seperti itu dong? Memang sudah bawaan ketika lahir, dan itu wajar pada anak-anak. Oh gitu, jadi hal yang wajar sama anak-anak itu? Hal yang bisa wajar. terjadi sama siapa saja? Bisa, tapi yang Bisa. jadi berbahaya kalau itu dibiarkan karena bisa berisiko semacam bom waktu. Bisa jadi semacam infeksi kencing. Kadang-kadang anak suka panas tanpa sebab. Oke. Gitu ya. Terus risiko-risiko penyakit lain seperti balanitis dan lainnya. Apa itu balanitis? Bagi salah satu keadaan di mana ujung penis, ya, kulit dan kepalanya itu jadi peradangan, jadi tanda dengan merah, bengkak seperti itu kan. Dikarenakan ada kotoran, infeksi di ujung penis itu. Bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan jamur dan sebab lainnya, alergi segala macam bisa. Kasian ya kalau gitu ya. Itu sekali kasihan. Itu kira-kira indikasinya apa? Yang perlu, misalkan anak-anak belum bisa ngomong nih, belum bisa cerita nih, aduh saya sakit ini sakit itu, cuma apa yang bisa kita lihat, oh ini kira-kira anaknya bermasalah nih, kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau sudah diketahui ada phimosis, mungkin ketika imunisasi, coba tanyakan ke dokternya, dok mana keadaan penis anak saya gitu. Kalau, bu ini ada phimosisnya, nah itu sebenarnya pilihan keluarga untuk segera disunat atau tidak. Tapi lebih ideal, ya secara ideal lebih cepat disunat lebih baik. Oh lebih cepat lebih baik? Karena untuk menghindari risiko-risiko ke depannya. Coba bayangkan, sekarang udah phimosis, menunggu kapan lagi disunat itu. Karena sejatinya itu kita pun juga, anak-anak kita akan disunat juga. Gitu. Pada akhirnya akan disunat juga? Jadi ketika sudah ada indikasi yang namanya phimosis, sebelum menjurus ke penyakit yang lain seperti infeksi kencing, balanitis, dan segala macam, segera lakukan tindakan hitan. Karena itu merupakan sebuah tindakan pencegahan yang lebih baik. Insya Allah. Risiko phimosis kalau misalnya apakah mungkin ini terjadi sama orang dewasa gitu? Nah, bisa terjadi. Dan ini merupakan suatu keadaan yang lebih berat daripada anak-anak. Karena kalau dewasa itu sudah terjadi perlengketan yang berat, nah itu mungkin perlu tindakan yang lebih hebat ya, seperti itu. Oke. Jadi makanya jangan tunggu dewasa dulu baru sunat. Oh gitu. Banyak juga orang tua yang mengatakan, kasihan anaknya masih bayi, takut sakit segala macam. Nah, padahal sebenarnya dengan keadaan bayi itu lebih cepat penyembuhannya dan lebih bagus. Nah kira-kira anak-anak itu umur berapa mulai bisa dihitan? Nah, untuk umur 7 hari pun sudah bisa dihitan. Sudah bisa? Sudah bisa. Nggak ada masalah itu? Tidak ada masalah. Oh, bahkan di luar negeri seperti di Arab Saudi, 7 hari ketika akikahan disunat. Oh nggak masalah ya? Tidak masalah. Bahkan ada juga di luar negeri paham ketika anak lahir juga ada yang disunat. Gitu. Oh langsung gitu? Ada yang langsung. Tapi kalau Indonesia mungkin masih belum ya? Tapi sudah ada yang mulai kan. Saya setelah nyunat umur 4 hari waktu itu kemarin. Gitu. 4 hari. Dan kalau mau lebih stabil mungkin sekitar sebulanan lah, 2 bulan udah kuat lah soal anaknya. Seperti itu. Jadi kalau makin besar itu makin repot ya kalau anak-anak untuk dihitan itu ya?
Semakin umurnya dewasa, makin... Sebenarnya makin dewasa itu satu, penyembuhan mungkin lebih lama daripada Oh bayi. gitu. Ya, karena kan makin gede penisnya, Hmm. makin tebal kulitnya, mungkin makin lama. Hmm. Yang kedua mungkin dari segi drama kan. Oh, oke. Drama. Jadi kalau anak-anak gede itu udah banyak informasi yang dapat. Jadi kadang-kadang belum sunat juga udah nangis duluan. Oh, Dan mungkin udah orang tua, parno duluan ya? Dan mungkin yang paling penting dia salah satu lagi, Hmm. kalau nggak ada PS, nggak ada HP, nggak ada Harus dikasih hadiah. nggak ada angpau, nggak mau sunat kan, bahkan lebih gede hadiah daripada sunat. Wow. Ya, itulah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang namanya phimosis ini sebenarnya hal yang biasa dialami oleh anak-anak, bisa dialami sama siapa saja, dan risiko kejadiannya juga akan risiko penyakit yang bawaan selanjutnya akan lebih parah kalau kita tidak lakukan namanya pencegahan Ya, gitu. jadi sebenarnya kalau dibiarkan kadang-kadang suka lepas sendiri ya, tapi tidak semua anak sama. Kadang-kadang ada yang terus menempel sampai umurnya gede. Itu yang suka membuat kotoran numpuk dalam, yang memicu untuk terjadi infeksi. Nah, makanya dengan dilakukan penghitanan itu merupakan sebuah solusi yang terbaik buat anak, seperti itu. Oke, kira-kira. Nah ini teman-teman nih ada yang penasaran nih, kira-kira biaya hitan itu mahal apa murah sih sebenarnya? Sebenarnya Termasuk perawatan setelahnya gitu. sebenarnya kalau secara umum kita tidak terlalu mahal sebenarnya ya, dibandingkan dengan efek Risiko. yang didapat, nanti risiko yang bisa kita cegah, efek yang bisa kita cegah kalau tidak dihitan pada anak ya. Iya. Dan bahkan banyak kok klinik-klinik lain yang membuat hitan itu lebih premium gitu loh Kang, sampai 3 juta, 4 juta segala macam. Oh nggak sampai 3 juta sebetulnya? Hitan itu? Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, tapi secara umum sekitar 1,5, 2 juta juga ada yang menghargai seperti itu. Tergantung metodenya juga ya. Oke. Karena metode kita makin kini makin berkembang. Berapa lama penyembuhannya itu? Masing-masing anak beda-beda ya, tergantung masing-masing anak. Rata-rata bisa 1 sampai 2 minggu, bahkan dan 3 minggu. Oh, Tergantung besar penisnya juga. masih pakai sarung juga nggak? Nggak usah? Sarung boleh, pakai celana boleh, tergantung metodenya kan. Kalau kayak metode yang saya lakukan sekarang metode clamp, itu habis sunat bisa langsung mandi, bisa langsung kena air, bisa pakai celana juga boleh sebenarnya. Ya. Oh, oke. Clamp itu semacam alat dipasang di penis untuk pengganti jahitannya, pengganti perbannya segala macam. Jadi boleh kena air, kena nggak masalah ya nggak kena air. masalah. Oh, oke. Nah, ada satu nih di luar ini ya topik yang barusan out of topic ceritanya, tapi saya penasaran nih. Sebenarnya ada nggak sih sunat untuk perempuan? Sunat perempuan sebenarnya tidak ada. Ya. Tidak ada. Kan suka denger tuh. Tidak ada anjurannya sebenarnya ya. Kalaupun ada mungkin ada beberapa belahan negara seperti di Eropa, di Afrika ya. Memang ada mereka mengadakan sunat beneran udah potong gitu. Apanya yang dipotong itu? Gitu. Namanya klitoris. Oh iya, oke. Ada beberapa bagian yang dipotong. Tapi sebenarnya tidak dianjurkan, Rasulullah juga tidak menganjurkan. Jadi kita untuk anak perempuan tidak dipotong. Oh, baiklah kalau begitu. Ini Ya. siapa? Ini siapa ini? Bebas, nggak tahu. Nggak ada namanya. Ya gitulah kurang lebih sharing kita tentang yang seputaran phimosis dan hitan. Jadi buat teman-teman yang anak-anaknya masih pada kecil atau bentar lagi mau lahiran kebetulan anak yang laki-laki, boleh dipikirkan untuk langsung saja, nggak usah tunggu lama-lama, langsung dihitan saja. Nah buat yang di Bandung boleh langsung mampir ke alamat sini ya, di bawah ya, di bawah sini, itu langsung ketemu sama Dr. Sugi. Ya, buat yang merasa bermanfaat, jangan lupa like dan share channel ini. Jangan lupa di-subscribe juga ya. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah bawah ini. Nanti kita akan jawab dan siapa tahu langsung dari narasumbernya bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kalau begitu, baik, kita akan buka puasa dulu. Terima kasih buat yang sudah mampir ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa berpuasa sunnahnya dengan kurma. Oh iya, kurma kasih lihat kurma ya. Bismillahirrahmanirrahim.